Kenapa Ustaz yakin sekarang ini? Sekarang ini dah akhir zaman, Pak. Sudah akhir zaman. Apa tanda-tanda akhir zaman kecil yang, tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi? Hampir tidak ada. Cuma tinggal nunggu Dajjalnya datang aja lagi. Dajjal, Dukhan, Ya'jud, Ma'jud, Isa, Imam Mahdi, kemudian angin, kemudian apa lagi? Dabah, kemudian apa, Bu? Khasfun bil maghrib, khasfun bil masyriq, wa khasfun bi jaziratil Arab. Itu tinggal tunggu itu saja. Dan masanya kata Nabi, kalau satu tanda kiamat besar sudah nampak, maka kecepatan antara masa itu akan terus terjadi. Jadi kedekatan itu dekat sekali. Nah sekarang itu semakin terasa, Pak. Makanya kita katakan sekarang tuh sangat-sangat terasa bahwa kita ini berada di akhir zaman. Hampir tidak ada perkataan Nabi tanda-tanda kiamat kecil itu yang tak terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan, insya-Allah kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kepada Allah, senantiasa kita berdoa untuk kedua orang tua, baik yang telah mendahului ataupun yang masih hidup. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dan insya-Allah kita semua husnul khatimah. Di dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat sebelumnya Allah berkata, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Shadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita coba mengkaji satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar liyuqati'a lahum bil bahrain faqalu ya Rasulullah in fa'alta faktub li ikhwanina min Quraisy bimithliha falam yakun dhalika 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni. Di dalam riwayat yang lain
anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan qala satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Shadaqallah. Jadi Bapak Ibu, subuh ini kita bahas 2 karakter aja, tak usah banyak-banyak. Sudah pun dah banyak juga itu. Yang pertama individualisme. Yang kedua feodalisme. Tak usah tengok kiri kanan. Ini karakter-karakter yang agak sedikit sentimen gitu. Kalau ditengok sedang bilang oh individual. Ini bahasa gaulnya aja itu individualisme. Kita membahas persoalan individualisme dan feodalisme yang berasal dari atau yang dipengaruhi atau yang disebabkan dari gerakan kapitalisme. Pokoknya isme-isme aja lah bahas kita nih. Kemarin kan idolaisme. Sekarang kita bahas individualisme. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana mengidolakan manusia. Kalau sekarang kita berbicara bagaimana mengidolakan diri sendiri melalui karakter individualisme. Nabi berkata dalam hadis, kata Nabi, Rasulullah mengundang orang-orang Ansar untuk diberi bagian tanah garapan di Bahrain. Maka di antara mereka ada yang berkata, ya Rasulullah, jika Anda melakukan hal tersebut kepada kami, maka lakukanlah hal yang sama terhadap saudara-saudara kami yang ada di Quraisy atau bagian orang-orang Quraisy. Namun beliau tidak melakukan hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, sungguh kalian akan menyaksikan sikap individualisme setelah kepergianku. Bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku, kata. Baik Bapak Ibu, kita bicara persoalan individualisme. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, individualisme ini lebih bahasa sederhananya egois. Egois. Apa bahasa sederhananya? Egois. Egois ini, individual ini ada gandengannya. Gandengannya kikir. Kikir. Apa itu kikir itu? Apa? Loki. Kikir. Tamak. Kedekut, tersalah. Pokoknya semua yang Bapak Ibu sebut itu betul tuh. Nah, sekarang kita mulai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah, dicatat dalam sejarah pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam masa kerajaan dinasti Abbasiyah itu, kalau kita berbicara tentang runtuhnya Andalusia misalkan, runtuhnya Abbasiyah, itu disebabkan karakter individual. Jadi ketika kepemimpinan yang terakhir daripada Abbasiyah itu, atau lebih tepatnya Marwan yang kedua. Jadi pada masa kepemimpinan yang terakhir ini, Abbasiyah itu ya hampir-hampir terakhir lah, karena yang terakhir itu sudah hancur banget, itu dikuasai oleh Mongol itu. Jadi karakter yang nampak ketika itu adalah karakter bagaimana memperkaya diri dan terkikisnya sifat perhatian antara satu dengan yang lain. Kalau bahasa kita ini acuh. Jadi ternyata kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu, karakter acuhnya manusia itu adalah karakter yang cukup berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan. Termasuk bagi pertumbuhan Islam itu sendiri. Apa maksudnya? Beliau berbicara begini. Jadi ketika manusia ini berada dalam kepentingan pribadi, yang kepentingan itu menjadi satu hal yang paling diutamakan, maka dia tak akan berpikir akan kepentingan orang lain. Ini kalau bahasa kami SD dulu, pilih mana?
mendahulukan mana? Kepentingan pribadi atau kepentingan umum? Kan begitu. Itu waktu kami sekolah dulu. Kata guru kami, kepentingan bersama dulu, baru kepentingan pribadi. Ini yang ditekankan dulu waktu kami SD dulu. Masih ingat sekali saya. Kata beliau, lebih mendahulukan kepentingan bersama atau umum daripada pribadi. Mengapa itu yang ditekankan? Ternyata baru pahamnya sekarang. Kalau bahasa lainnya, manusia itu adalah makhluk sosial, kan begitu. Manusia adalah makhluk sosial. Ini tertulis dalam Pancasila itu. Sila keberapa ini Bapak Ibu? Kemanusiaan. Yang nomor berapa? Nomor pertama Pancasila yang pertama ketuhanan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Wah, hafal alhamdulillah. Yang kelima. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat Pancasila dari 1 sampai 5, manusia sekarang nih, manusia yang sekarang itu hampir dikatakan tidak ada yang Pancasilais itu. Tak ada yang Pancasilais itu. Yang ngakunya Pancasilais tapi ternyata lebih tidak Pancasila. Kalau bahasa sekarangnya itu ngakunya NKRI harga mati, ternyata dia bukan NKRI juga gitu maksudnya. Tidak cinta terhadap NKRI. Ngaku paling cinta Nabi, ternyata tidak paling cinta Nabi gitu. Kita kembalikan Pak. Jadi dalam Pancasila itu ternyata sekarang itu manusia ini banyak yang tidak Pancasilais itu. Kata Dr. Adian Husaini dalam pembahasan Pancasila itu yang beliau coba tafsirkan lebih luas dan merujuk kepada karakter manusia sekarang. Kata Dr. Adian Husaini, kekacauan yang terjadi itu ya disebabkan karena manusia-manusia sekarang ini acuh aja dengan keadaan gitu. Yang kedua, memang tidak ada perhatian terhadap siapapun. Ibarat kalau orang sudah datang gempa, setiap orang akan berpikir akan diri dia sendiri. Sekarang gempa tidak, hancur tidak, banjir tidak, kebakaran tidak, ya mereka masih mikirkan diri mereka sendiri. Kata Adian Husaini, dalam keadaan yang genting seperti ini, itu manusia masih berpikir tentang diri mereka sendiri. Ini yang disebut dengan degradasi moral. Ini yang disebut dengan runtuhnya akhlak dan etik dan adab. Jadi penyebabnya adalah kapitalisme. Penyebabnya adalah kapitalisme. Memang berat juga kalau kajian perang pemikiran nampaknya. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi dampak daripada penjajahan yang dilakukan terhadap kita, kolonialisme dan kapitalisme itu ternyata memang dampaknya adalah individualisme. Dampaknya adalah diri masing-masing. Makanya sampai Nabi katakan kejadian itu pada masa Nabi, ketika Nabi memberikan tanah, sebidang tanah kepada kaum-kaum yang ada di Bahrain tersebut, kata mereka, kasih juga buat orang-orang Quraisy. Kenapa kalimat ini kemudian dikatakan oleh Nabi? Kalian akan melihat di akhir nanti, kata Nabi, orang-orang yang berpikir tentang diri mereka sendiri. Nah, ketika masa itu datang, kata Nabi, ada dua hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, berikan haknya orang lain kepada mereka. Yang kedua, Anda harus bersabar dan meminta kepada Allah, kata dia. Karakter ini oleh para ulama hadis itu dipertanyakan. Kata para ulama hadis, mengapa Nabi berbicara begini? Sehingga kemudian ternyata sekarang baru terbukti bahwa karakter individual ini sangat berbahaya. Kita ambil contoh sederhana, ya ketika ada lampu mati misalkan di masjid, itu semua diam aja. Yang penting kami sholat gitu. Misal aja ini contoh. Yang disalahkan ketua masjid. Mana ketua masjid ini? Lampu kok mati? Yang disalahkan ketua masjid. Tapi tidak ada yang punya inisiatif, mbok yo cari lampunya ganti sendiri atau diapa kayak atau bagaimana, kan bisa gitu. Artinya manusia itu berpikirnya tidak lagi seperti orang-orang yang ya individual lah. Ada tetangga tak makan, ya udahlah, tidak apa-apa, nanti mesti ada juga yang datang ngurus tuh. Nanti ada juga orang yang datang mau ngasih makan itu. Terlalu banyak manusia-manusia yang sifatnya seperti ini. Ketika karakter individual ini masuk dalam ranah-ranah tertentu, ya merusak semua.
Masuk dalam ranah pendidikan, hancur Pak. Masuk dalam ranah politik, habis. Masuk dalam agama, lebih berbahaya lagi. Sehingga kata orientalis itu, salah satu karakter yang harus kami tumbuhkan dalam diri seseorang itu adalah individual itu. Bagaimana cara mereka untuk tidak memiliki perhatian kepada yang lain sehingga mereka bertumpuan pada diri mereka sendiri. Yang mereka anggap adalah ini daripada segalanya. Nah, ketika Abbasiyah itu mengalami posisi yang sangat-sangat, bahasa kasar kita ini, genting. Sampai negara kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekelilingnya Abbasiyah itu memisahkan diri. Apa kata mereka? Ini kalau seandainya kami tidak memisahkan diri, kami sampai kapan kami akan menjadi penguasa? Tidak ada. Karena yang akan menjadi penguasa adalah dari golongan mereka, dan mereka yang kaya, dan mereka yang sukses, dan mereka yang paling berjaya. Kata dia. Itu bahasan sejarah itu. Sampai bahasan sejarah begitu. Kata mereka bahwa nanti kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekeliling Abbasiyah ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena mereka akan berpikir diri mereka saja. Sama. Ketika Andalusia, Turki Utsmani, di akhir kepemimpinan Turki Utsmani, muncul yang disebut dengan dinasti Fatimiyah, muncul yang disebut dengan dinasti Safawiyah, meskipun Syiah semua ya. Muncul para pengkhianat-pengkhianat Turki Utsmani, yang ternyata hasil pengkhianatan mereka sebagian berhasil, sebagian tidak gitu. Dan yang menyebabkan runtuhnya Turki Utsmani bukan hanya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok kecil ini, bukan. Bukan hanya itu saja, tapi disebabkan karena karakter mereka yang individual tadi. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, lemah. Jadi karakter individualisme yang disebabkan oleh kapitalisme tersebut melemahkan sifat kita, melemahkan karakter kita, melemahkan nilai juang umat muslim itu. Kita ambil contoh Gaza, Palestina. Lagi-lagi kita bercerita tentang Palestina. Kalau kita berpikir itu manusia, kondisi ini manusia, seharusnya tidak ada urusan politik dengan kemanusiaan itu. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, tidak ada persoalan politik gitu kalau mau bantu. Bapak Ibu sudah dapat berita berapa jumlah kapal yang hilang dari relawan-relawan Palestina? Berapa kapal yang hilang Bapak Ibu? 20 kapal hilang, 2-nya terdeteksi, 18-nya tidak terdeteksi. Terakhir Hussein Gaza 2 hari yang lalu, update status, bukan update sih, update video. Coba bayangkan, mana bahasa singa-singa podium yang di podium PBB itu, satu pun tak berkutik dan tak bermanfaat. Termasuk Malaysia itu sendiri. Dan begitu juga kita. Sampai hari ini, yang 18 itu tidak ditemukan, belum ditemukan. 18 kapal belum ditemukan. 2-nya sudah ditemukan, 8-nya Malaysia, sisanya warga asing. Tidak ada orang Indonesia. 20 kapal lagi sudah menerobos batas zona merah, sudah lewat. Kemungkinan kalau tidak dalam waktu dekat mereka akan sampai. Tapi bayangkan, Israel menutup semua koneksi, semua sinyal ditutup, semua satelit-satelit dihapus, tidak boleh ada yang tahu dan tidak boleh sampai. Memang laknatullah itu memang Israel dan Amerika itu. Tapi bukti nyata ketidakberanian negara-negara Islam hasil kapitalisme itu selesai. Dan hari ini terbukti. Mana janji mereka yang mau mengawal 40 kapal relawan itu. Sampai hari ini tidak satu pun yang mengawal. Hanya dikawal sampai perbatasan oleh Perancis dan beberapa kapal militer lainnya sampai perbatasan sebelum zona merah. Dan sekarang mereka mengarahkan semua bantuan melalui jalur checkingnya Israel. Wajib lewat situ. Kalau tidak dibolehkan masuk. Kalau lewatnya sono, itu bisa ada kemungkinan barang-barang yang
dibawa oleh relawan ini ada kemungkinan untuk dicampur dengan racun. Kalau hasil checking itu begitu. Jadi kalau dimasukkan lewat checkingnya Israel, selesai itu. Itu yang kita khawatirkan. Dan karakter itu nampak. Dampak daripada kapitalisme secara global itu tidak bisa berbicara dalam urusan kemanusiaan seperti ini. Akhirnya kemana? Dan paling sederhana kita di Indonesia ini. Kemarin kami lihat sambil jalan itu. Kita masih lihat KFC masih banyak yang isinya. Pizza masih banyak yang beli. Starbucks masih banyak yang minum. Itu kaum munafik betul itu. Individualnya sudah nggak, itu individualnya terlalu tinggi itu. Nggak berpikir lagi tentang yang lain itu. Nah, yang seperti ini yang dimaksud ini skala-skala yang cukup sedang lah. Tapi bagaimana kalau skala kecilnya itu di lingkungan kita, Pak? Coba bayangkan bagaimana dampak orang yang sangat-sangat egois, kikir, bakhil itu bagaimana kalau hidup di kampung kita tuh. Ada cerita waktu kami di pondok itu, ada satu anak dari tersebut daerahnya ya. Jadi di dalam satu kamar itu 25 orang. Satu kamar 25. Itu ada satu orang anak itu yang dapat kiriman jajan dari orang tuanya. Tahu Bapak Ibu bagaimana cara dia makan? Dibukanya lemarinya, dimasukkan kepalanya, dia makan di situ. Makannya di dalam, kepalanya dibuka, dimakan di dalam sendiri. Setelah selesai ditutupnya lagi. Begitu terus. Padahal di sekelilingnya ada orang. Kita ada di situ. Jadi cara dia makan begitu. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam satu kamar itu? Kami angkat lemari itu, kami lempar ke bawah. Kebetulan lantai 3 kami. Kami lempar ke bawah, hancur Pak. Karena emosi kawan-kawan yang lain. Coba bayangkan. Itu dampak daripada kekikiran. Itu sederhana Pak, sederhana. Sederhana. Dampak daripada kekikiran. Dampak daripada berpikir tentang diri sendiri. Ada orang, kalau dalam bahasan organisasi, Anda hanya berpikir dengan diri Anda sendiri, maka Anda akan hidup organisasi. Tak akan hidup. Atau mungkin Anda yang tersingkirkan. Ada dua kemungkinan. Anda yang tersingkirkan atau yang lain yang memisahkan diri. Karena orang-orang yang memiliki karakter individual ini, ya karakter-karakter yang menghancurkan, merusak hubungan, yang merusak hubungan. Kita bekerja, dia hanya duduk, makan, minum. Mesti tidak ada yang mau. Dalam satu kelompok 10 orang, satunya kerjanya makan, minum, tidur. Yang lain kerja. Makanya istilah dalam pramuka itu kan kerjasama itu. Nah, tapi dia nggak mau. Nah ini dampak Pak. Ini skala kecil. Nah sekarang kita lihat bagaimana dampak daripada perbuatan individualisme yang ada dalam diri umat muslim itu. Hari ini terbukti lemahnya Islam itu disebabkan karena individual itu sendiri. Setiap orang di antara muslim memikirkan diri mereka sendiri, tidak berpikir tentang yang lain. Data zakat itu jelas. Ternyata umat muslim di Indonesia ini masih banyak yang tidak mau bayar zakat. Nanyakan sama Bang Endar. Bang Endar di Basnas Kabupaten Kota Pekanbaru. Berapa banyak yang nggak bayar zakat dari muslim Bang Endar? Lebih banyak yang nggak bayar. Coba Kota Pekanbaru dengan muslim yang cukup tinggi tingkat keislamannya, ternyata banyak yang tidak bayar zakat. Itu muslim Pak. Dan Bapak Ibu boleh cek apa alasan mereka tidak bayar zakat. Alasan pertama, kami kan bayar zakat kalau seandainya harta kami sudah sampai. Tapi setelah kami kurangi dengan hutang dan kewajiban, ternyata kami tidak wajib zakat. Dan yang seperti ini, berpikir seperti ini, itu adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Yang kedua, memang tidak mau bayar zakat. Kata-kata mereka kan Fir'aun baru gitu. Qarun gaya baru. Kenapa Qarun gaya baru? Karena kami mencari hasil kerja kami, masa kami sedekahkan buat orang lain gitu. Punya kami aja nggak cukup, apalagi untuk orang lain. Yang ketiga, itu dampak daripada perbuatan kapitalisme. Yang mereka nggak mau berzakat itu. Yang keempat, alasan lainnya adalah
Mungkin aksesnya tidak ditemukan, susah membayarnya, apalagi harus pakai online dan lain sebagainya. Itu sebenarnya alasan-alasan yang klasik aja. Tapi kenapa mereka tidak mau bayar zakat? Itu kan poin sederhana kita. Mengapa banyak orang-orang yang kemudian mengemis? Itu menjadi alasan sosial. Mengapa banyak orang mengemis? Ya karena bahasa lainnya adalah satu. Kata orang yang sudah selesai mengemis, hasil ngemis aku hari ini lebih banyak daripada gaji sebulan. Hasil mengemis satu hari lebih banyak daripada gaji sebulan. Dan ini Bapak Ibu, landasan pertama mengapa ada namanya orang yang mengumpulkan para pengemis. Ini pernah saya temukan di Sidoarjo. Seorang bapak-bapak kaya, rumah tingkat 3. Mobilnya mewah-mewah, 5 mobilnya. Itu dilaporkan ke dinas sosial waktu itu. Tahu Bapak Ibu berapa jumlah anak pengemis yang dia tampung? Ada 100 lebih. Dan pendapatan dari hasil pengemis tersebut, hasil ngemis tersebut dibuat untuk memperkaya diri. Yang anak-anak tetap ngemis. Pulang sekolah wajib ngemis. Coba bayangkan. Dan di Yogyakarta juga ada itu. Ada tempat penampungan anak-anak yang pengemis, yang tidak sekolah, dikumpulkan dalam satu tempat. Hasil daripada pendapatan mereka dibangun usaha kemandirian. Ternyata usaha kemandiriannya digunakan untuk pribadi dia. Akhirnya digusur sama masyarakat satu kampung. Digusur. Karena tidak ada manfaat kita masyarakat. Coba bayangkan. Dan itu terjadi Pak. Terjadi. Nah mengapa ada orang mengemis? Kalau kita kembalikan kepada konteks yang sesungguhnya, mengapa ada sampai orang harus mengemis? Karena tidak bisa makan. Mengapa orang sampai mencuri? Karena nggak bisa makan. Berarti kalau konteksnya hal tersebut, berarti kemana tetangganya, kemana saudaranya? Kata Yusuf Al-Qardawi, dalam kitab tentang zakat itu, kata Yusuf Al-Qardawi itu, ada 6 hal yang bisa mengentaskan kemiskinan. Satu di antara 6 poin tersebut adalah keluarga. Orang yang paling bisa mengentaskan kemiskinan keluarga. Sekarang Bapak Ibu sudah cek belum keluarga Bapak Ibu? Siapa yang tidak makan besok? Siapa yang tidak makan hari ini? Siapa yang tidak mampu, yang anaknya nggak sekolah? Dan perhatikan, rata-rata di antara keluarga-keluarga kita yang tidak mampu itu kemana kita arahkan? Siapa yang memberikan perhatian? Harusnya keluarga. Harusnya keluarga. Tapi kemana? Inilah karakter individual tadi Bapak Ibu. Dan dampaknya besar. Bukan kecil, besar. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita sebagai orang yang mengaku beriman harus mengembalikan nilai-nilai tersebut. Maka kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu, runtuhnya peradaban Islam itu disebabkan karakter umat muslim itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pendidikan kita tidak lagi mengarah kepada sosial. Karena pendidikan kita itu mengarahkan kita kepada individual, diasarkan daripada kapitalisme tadi. Nah sekarang kata Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu, kapitalisme sekarang bukan pada ekonomi saja, tapi pada pendidikan. Nah, itu yang kemudian terjadi. Maka Bapak Ibu, ada bahasa yang mohon maaf, yang bahasa seperti ini perlu kita sampaikan dan merusak. Karena bahasa seperti ini mesti merusak. Usaha-usaha, keluarga-keluarga. Ingat kalimat ini kalimat yang merusak betul ini. Urusan bisnis, urusan keluarga-keluarga. Tidak boleh campur aduk. Jadi kalau dia bisnis. Kalau keluarga ya keluarga. Tidak boleh campur aduk. Maksudnya apa? Ya kalau keluarga mau minta bantuan ya harus beli. Tidak boleh minta. Kalau keluarga nggak mampu ya terserah. Bisnis kalau semuanya kami berikan kepada mereka, kami bantu mereka, ya kapan bisnis kami lancar? Kapan bisnis kami sukses? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini konteks manusia sekarang. Ini dampak daripada pemikiran kapitalisme. Sama Pak. Yang diajarkan di sekolah juga begitu sekarang.
Jadi yang diajarkan sekolah sekarang adalah bagaimana anak-anak itu tumbuh dan sukses secara pribadi, bukan lagi bersama. Apa yang diajarkan? Pendidikan yang diberikan apa? Individualisme. Bagaimana membuat diri dia kokoh kuat, bagus. Tapi bagaimana dia tidak berpikir tentang yang lain, itu yang menjadi masalah kita sekarang. Ternyata Nabi sudah pernah katakan 1400 tahun yang lalu, prediksi Nabi hari ini terbukti, Pak. Hari ini terbukti. Nah, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, jika seandainya kami bertemu pada masa itu, atau jika seandainya masa tersebut ada pada kami, apa yang harus kami lakukan? Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, berikan hak orang lain dan untuk dirimu minta kepada Allah. Ini sederhana, Pak. Sederhana betul maksudnya. Apa? Anda yang beriman, urusan Anda dengan Allah. Orang beriman, orang yang kuat, yang soleh, tidak mungkin Allah Allah biarkan, tidak mungkin. Bapak Ibu, hari ini ada orang datang ke rumah Anda meminta, kemudian Anda abaikan, itu konsepnya, Pak. Kalau Anda berikan, sekalipun duit Anda cuma tinggal 25.000 dan anak Anda belum makan, Anda kasih kepada mereka, maka masih ada kemungkinan ketika Anda meminjam uang kepada yang lain akan diberikan pinjaman. Tapi bagi para pengemis, bagi orang-orang yang mohon maaf, ini Pak, tolak ukur sekarang ini, tolak ukur kita memberikan bantuan itu adalah kita lihat keadaan. Kalau yang datang keadaannya, oh carut marut miskin nih, nanti dia minjam, bang bisa pinjam duit. Dalam otak kita sudah berpikir begini, ini kalau dia pinjam kapan baliknya? Ini mesti tidak balik-balik nih. Karena kita sudah mandang duluan kemampuan dia. Akhirnya apa? Kita nggak pinjamkan. Kalau skala besar oke, tapi kalau hanya untuk makan, kita juga masih berpikir dengan hal demikian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengemis, kalau dia datang minjam uang kepada siapapun, bisa Bapak Ibu tanya. Saya sudah pernah tanya Bapak Ibu kepada 10 pengemis di Yogyakarta. Sempat saya tanya, kalau mereka minjam uang, jangankan dapat uang, caci makian yang mereka dapat. Pernah kami lakukan uji coba 10 orang itu, Pak. Saya tanya betul. Tapi kalau kita yang minjam, mesti masih ada yang mau memberikan pinjam, apalagi hanya untuk makan. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berikan 25.000 yang sederhana ini, dia bisa makan. Dan Bapak Ibu, kalaupun tidak punya uang masih bisa minjam. Dan orang masih mau pinjam. Tapi coba pengemis tadi, tidak ada yang mau pinjam, Pak. Tidak ada yang mau kasih pinjam. Dengan alasan kondisi. Ini kan sederhana, Pak. Sangat sederhana sekali. Tapi mengapa? Itu yang kemudian menjadi sebab runtuhnya karakter umat muslim di akhir zaman itu. Maka kata Nabi, berikan haknya mereka, dan untuk dirimu mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Itu bahasa Nabi. Kemudian kata Nabi kepada para sahabat, apa yang akan kami lakukan terus? Kata Nabi, fasbiru, bersabarlah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat kondisi individualisme ini dalam skala yang lebih besar. Sekarang saya tanya, orang mau bantu kita mesti ada kepentingan. Kalau sekarang bahasanya begitu, jarang kita temukan orang sekarang itu membantu tanpa ada kepentingan. Kau kemarin milih aku. Iya Pak, milih. Oh ya, sini aku bantu. Kemarin kau pilih siapa? Gubernurnya. Oh, gubernurnya nomor 5 Pak. Ah, tak usah. Jadi sekarang itu membantu sesuai dengan pilihan. Kalau dipilih dibantu, kalau tidak dipilih ya sudah, tidak usah dibantu. Ini karakter manusia sekarang. Jadi kita ini lemah, tidak bersatu. Sampai hari ini kan dampak daripada pemilihan gubernur kemarin sampai sekarang masih terasa. Yang bertikai juga, yang berkelahi juga. Coba bayangkan Pak. Kapitalisme semua itu penyebabnya. Kalau bahasa lainnya, manusia yang sudah dipengaruhi oleh dunia, kata Nabi. Kan sederhana bahasa Nabi. Cuma sederhana bahasa Nabi ini menunjukkan yang terjadi hari ini. 1400 tahun yang lalu. Baik. Kemudian apa kata baginda Nabi? Fa inna min waraikum ayyamus sabar.
fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amil fihi mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla amalihi wa zadani ghairuhu. Qala ya Rasulullah, ajru 50 minhum. Qala ajru 50 minkum. Sesungguhnya di belakang kalian, kata Nabi, di belakang kalian kelak akan ada masa-masa yang menuntut kesabaran ekstra. Orang yang bersabar di atas ajaran agama Islam pada masa itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, ini yang susah nih Pak, yang dimaksudkan oleh Nabi. Orang yang beramal, berjuang demi agama, berjuang demi Islam yang kokoh dan dengan keimanannya pada masa itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalnya. Nah, sekarang ini nih Pak, masanya sekarang ini. Kenapa Ustaz yakin sekarang ini? Sekarang ini udah akhir zaman Pak, sudah akhir zaman. Apa tanda-tanda akhir zaman kecil yang, tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi? Hampir tidak ada. Cuma tinggal nunggu Dajjalnya datang aja lagi. Dajjal, Dukhon, Ya'jud, Ma'jud, Isa, Imam Mahdi, kemudian angin, kemudian apa lagi? Dabah, kemudian apa Bu? Khasfun bil maghrib, khasfun bil masyriq, wa khasfun bi jaziratil Arab. Itu tinggal tunggu itu saja. Dan masanya kata Nabi, kalau satu tanda kiamat besar sudah nampak, maka kecepatan antara masa itu akan terus terjadi. Jadi kedekatan itu dekat sekali. Nah sekarang itu semakin terasa Pak. Makanya kita katakan sekarang tuh sangat-sangat terasa bahwa kita ini berada di akhir zaman. Hampir tidak ada perkataan Nabi tanda-tanda kiamat kecil itu yang tak terjadi. Penaklukan Romawi selesai. Persia sudah. Apalagi? Nabi lahir adalah tanda kiamat. Nabi wafat juga tanda kiamat. Ada sekarang semua kita nampak. Dan semua yang disampaikan oleh baginda Nabi hampir terjadi. Perempuan, kemungkaran, kemaksiatan, individual dan lain sebagainya hampir terjadi. Dan hadis-hadis yang disampaikan Nabi, meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi kondisinya itu adalah menjadi fakta. Kita ambil contoh hadis yang kita bacakan tadi. Derajat hadisnya lemah, tapi mengapa faktanya itu yang kita temukan? Bukan hanya di sini, di seluruh dunia. Di seluruh. Paling Bapak Ibu mau lihat karakter individual paling besar di Eropa. Lihatlah di Eropa itu. Sekarang berbeda. Agak sedikit mulai nampak sistem sosial, semangat sosial daripada orang-orang yang ada di Eropa. Kalau dulu Bapak Ibu, subhanallah, lolo gua-gua. Nah kalau mau lihat karakter seperti ini, datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta. Mau mati ente matilah. Silahkan. Lolo gua-gua, ibadahmu, ibadahmu, ibadahku, ibadahku. Gitu. Ini bahasanya begitu Pak. Sampai sebegitunya tingkat individualisme manusia sekarang ini. Makanya kata baginda Nabi, orang yang hidup di zaman yang serba dengan kejahiliahan modern ini, itu mereka harus banyak-banyak kesabaran. Nah, contohnya sekarang ini, kita harus banyak-banyak sabar. Negara-negara dunia ini semua berbicara dengan lantang di podium, sidang PBB, kami bersama Palestina. Sampai hari ini, kemarin itu, Israel masih menyerang Gaza. Dan tidak ada satupun yang berkutik. Kecuali Iran, Yaman. Yaman tidak punya kekuatan lebih Pak. Hanya saja dia menunjukkan keberpihakan dia. Menunjukkan keberpihakannya. Qatar, Turki, cuma itu saja. Syria, selain daripada itu, semua omon-omon saja. Cuma omongan saja. Kami butuh diplomasi. Sampai hari ini, sampai hari ini, diplomat itu tidak diizinkan masuk oleh Israel untuk bernego terkait yang hilang ini. Tidak diberikan Pak. Tidak diberikan masuk. Donald Trump akan melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia. Dan Bapak tahu apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump? Melemahkan dan memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada mereka. Coba bayangkan. Dua negara Pak, Israel, Amerika, bisa menundukkan semua negara. Di sidang PBB ditinggalkan Netanyahu-nya.
Yang lain keluar semua. Tapi yang di pelayaran tetap, Israel tetap. Habis Pak Gaza. Dan Bapak Ibu harus paham apa yang perkataan Netanyahu. Kata Netanyahu, sebentar lagi kami menguasai Gaza. Sebentar lagi. Makanya Bapak Ibu lambangnya yang ada di negara Yahudi itu akan terjadi pada masanya menurut mereka, dan tinggal sedikit lagi langkah mereka. Tahu maksudnya tinggal sedikit lagi? Selesai Gaza, selesai. Dan Yahudi adalah manusia yang paling atau kelompok yang paling bengis di muka bumi ini. Dari dulu sampai hari ini. Dan mereka akan memakan siapapun termasuk diri mereka dan saudara mereka sendiri. Nah, karakter-karakter individual begitu Pak. Dia akan memakan siapapun termasuk saudara dia sendiri. Termasuk saudara sendiri. Orang yang egois, orang yang kikir, tamak, perhatikan baik-baik. Misal orang yang tamak orang yang rakus, orang yang serakah dan lain sebagainya jadi satu dalam kelompok tersebut. Adik-beradik kandung beda partai, bisa tidak tegur sapa hanya karena kursi. Coba bayangkan, hanya karena kursi anggota dewan, tak tegur sapa sampai hari ini. Adik-beradik kandung. Maka Bapak Ibu, ini masalah bagi kita. Nggak usah jauh-jauh, itu di rumah itu Pak. Dalam lingkungan kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya setiap orang di antara kita ini berpotensi melakukan perbuatan demikian. Dan Bapak Ibu bayangkan, setiap orang di antara kita punya karakter yang tamak, punya karakter yang pelit, punya karakter yang bakhil, rakus. Kalau mau lihat sederhana saja Pak. Tengoklah ketika dalam kita makan bersama, itu akan kelihatan karakter-karakter rakus, tamak, itu akan kelihatan itu. Nah, apa yang terjadi? Habis Pak. Ya begitulah karakter individualisme itu Pak. Sangat sedih kita dibuatnya. Baik, sekarang yang kedua, feodalisme. Nah, karakter feodalisme ini juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Persoalan feodalisme di dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami jadikan kalian itu laki-laki, perempuan. Dan kami jadikan kalian itu semuanya berkelompok, syu'uban wa qabail. Ingat kalimat ini Bapak Ibu, syu'uban wa qabail. Ini masih ada kaitannya dengan sosialisme. Kaitan-kaitan dengan kesosialan. Dulu yang bicara ini adalah guru kami, termasuk perintis pondok pesantren kami itu, Kiai Haji Imam Badri. Setiap dia memulai pidatonya di setiap awal tahun pelajaran itu, beliau selalu mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata beliau. Kami jadikan kalian kabilah-kabilah, kelompok-kelompok, lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sekarang kita terjemahkan makna lita'arafu, mengenal. Sekarang kita pahami Pak, dengan bahasa agama. Apa maksud daripada lita'arafu? Ternyata maksud lita'arafu ini ada kaitannya dengan kalimat yang paling sederhana, lita'awanu, saling membantu. Saling membantu. Apa maksud daripada kalimat lita'awanu? Saling memberikan pertolongan. Apa maksud yang tersirat? Saling memberikan perhatian. Saling memberikan perhatian. Dan apa maksud lain? Maksud lain adalah kalau seandainya umat muslim saling bahu-membahu, kekuatan itu jelas. Tapi kalau umat muslim itu bercerai-berai dalam kalimat wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Maksud itu sederhana Pak. Bercerai-berainya umat muslim hari ini disebabkan karakter-karakter yang tadi kita sampaikan,
dan menjadi lemahnya umat muslim. Perpecahan. Dampak yang paling besar perpecahan. Tidak usah jauh-jauh Pak. Satu masjid dengan masjid yang lain tak bertegur sapa hanya karena beda pemahaman. Sederhana Pak. Agama satu, Tuhan satu, Nabi sama, bisa tidak tegur sapa. Hanya karena beda mana turun, kepala dulu atau kaki? Kalau kepala dulu dan kaki dulu kan lain Pak. Antara tangan dulu dengan lutut dulu. Hanya karena beda tangan dan lutut yang turun duluan, suami istri bisa cerai. Coba bayangkan. Itu kan sederhana Pak. Maka kalimatnya lita'arafu tidak bisa dimaknakan begitu sederhana, tidak bisa Pak. Saling memahami. Saling memahami, saling menasehati. Saling memberikan maklumat. Kita paham keadaan mereka, mereka harus paham keadaan kita. Saling memahami Pak. Makanya kalimatnya wasbiru kata Nabi, bersabarlah kata. Perbedaan yang sifatnya tidak terlalu membahayakan kita, yang berdampak pada perpecahan. Kalau tidak muncul namanya masjid dirar Ustaz. Iya betul juga. Kalau tidak muncul namanya masjid dirar. Tahu kan Bapak Ibu sejarah masjid dirar ya? Itu masjid dirar ya begitu sejarahnya. Nah sekarang ada. Jadi bukan hanya rakus, bukan hanya persoalan politik aja sekarang, tapi juga persoalan agama. Individualnya bukan hanya urusan politik saja, ekonomi saja, tapi juga sudah merambah kepada urusan agama. Masjid ini masjidnya Muhammadiyah, ini masjidnya NU, ini masjidnya itu persis seperti Salafi. Setiap orang diantaranya punya masjid masing-masing. Udah masuk aja masjid kalian, tak usah masuk masjid orang lain. Coba bayang, sampai masjid pun sudah diatur begitu sekarang. Ini masjid kelompok A, ini masjid kelompok B. Akhirnya yang terjadi apa? Berkelahi, masjid kosong. Yang terjadi apa? Perpecahan. Yang terjadi apa? Umat muslimnya lemah. Yang terjadi apa? Kita digerogoti orang. Yang terjadi apa? Kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Inilah yang disampaikan oleh orientalis tadi. Kebahagiaan kami adalah ketika membuat umat muslim itu terpecah belah. Selesai Pak. Sampai di situ. Dampaknya sederhana. Karakter yang ditimbulkan oleh orientalis tadi adalah, karakter yang ditimbulkan oleh kapitalisme adalah karakter yang mereka timbulkan dari perang pemikiran tersebut satu saja, individualisme. Dan dampaknya besar. Bukti nyata hari ini. Pendidikan rusak, udah yang penting kami jalan. Yang penting gaji kami cair. Yang penting kami ini. Pendidikan kita sudah rusak, kita masih berpikir tentang. Paham Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang kita masuk poin daripada feodalisme. Nah, apa yang disebut dengan feodalisme? Yang disebut dengan feodalisme adalah prinsip-prinsip yang menyebutkan atau bertentangan dengan sistem-sistem yang diberikan atau yang ditingkatkan atau yang ditumbuhkan oleh nilai-nilai Al-Quran yang bertolak belakang daripada pemahaman yang benar. Ini Bapak Ibu, poin-poin feodalisme ini harus kita pahami. Feodalisme ini sekarang sedang berada di dalam tubuh kita, di dalam tubuhnya umat muslim itu sendiri. Nah sekarang wajah feodalisme di dalam Islam itu seperti apa? Wajah feodalisme dalam Islam itu tertuang dalam kelompok-kelompok muslim yang munafik. Feodalisme ini tertuang dalam kelompok-kelompok muslim yang munafik. Apa itu munafik itu? Sudah kita bahas Pak. Sudah 30 tanda kaum munafik itu sudah kita bahas. Dan semua itu Bapak Ibu berada dalam satu naungan feodalisme. Kalau kita bicara pengkhianatan, dulu saya pernah cerita di sini. Ada salah satu, kita tidak berbicara kealiman dia ya, kita berbicara tentang pengkhianatan. Dulu di Jakarta itu, perkumpulan para alim itu pernah dibocorkan oleh seorang alim yang lain kepada Belanda. Dan itu tertulis. Ada seorang orientalis namanya Karel Stenbrink menuliskan dalam buku dia tentang
bagaimana dulu ada seorang alim di Jakarta itu yang membocorkan perkumpulan para alim-alim ulama itu untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan dibombardir oleh Belanda. Dan itu orang yang memberikan bocoran tersebut, yang berkhianat ini, diberikan yang disebut dengan golden, dan itu ada kwitansinya. Difotokan Pak, dalam buku tersebut dilihatkan. Jadi ketika ada yang protes, mereka bisa kasih bukti bahwa beliaulah orang yang memberikan informasi. Dan itu terjadi ternyata Pak. Nah, ini poin-poin pengkhianatan. Jadi waktu itu Karl Steinbrink bercerita, dan ini diterjemahkan oleh salah seorang dai atau ulama yang ada di Riau ini. Beliau menuliskan, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya dosen UIN itu. Dia dosen UIN dulu. Diterjemahkan ke dalam bahasa. Kebetulan Karl Steinbrink ini dosen beliau di Yogyakarta. Diterjemahkan Pak, ditulis buku tersebut. Penulisnya adalah Karl Steinbrink. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masyarakat kita sekarang dari sifat individualisme tadi, tidak acuh terhadap yang lain tadi, itu yang kemudian menjadi darah daging dalam, atau masih menjadi belenggu bagi masyarakat kita, terkhusus umat muslim. Mengapa umat muslim tidak bisa lepas daripada itu? Mengapa umat muslim masih bersandar pada hal tersebut? Ada banyak faktor. Kalau kita kembalikan kepada pemahaman Yusuf Al-Qaradawi, faktornya adalah satu, pemimpin. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah tokoh. Yang keempat yang paling penting Pak, nilai. Kata Yusuf Al-Qaradawi, yang menyebabkan umat manusia itu berada pada posisi feodalisme itu ya karena memang nilai. Nilai apa? Nilai kemanusiaan dan nilai agama. Ketika manusia tidak bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam lingkungannya, otomatis. Ketika manusia tidak bisa menerapkan akhlak moral, adab etik, sama. Apa yang dikatakan oleh Prof. Fahmi Zarkasi tersebut? Kata beliau, hasil feodalisme ini ya hasil daripada didikan sebelumnya. Jadi saya tidak katakan kita ini feodal gitu. Tapi karakter feodalisme ini ada dalam tubuh kita gitu. Nah Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghilangkan nilai-nilai feodalisme, individualisme ini. Yang pertama, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama yang harus lakukan oleh umat muslim, yang pertama harus berjuang untuk mengembalikan nilai-nilai agama. Kembali lagi pada poin kita yang kemarin. Apa itu? Bagaimana cara kita menerapkan nilai agama dalam rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang bahasanya Agim itu sama. Dimulai dari diri sendiri. Ya ini poin penting kita. Memang ini Pak, pendidikan yang harus kembali ini. Apa kata Ustaz Adi Hidayat? Seberapa banyak Anda menerapkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga? Karena poin pentingnya ternyata adalah bukan untuk sekarang dan bukan untuk 10 tahun. Untuk 20 tahun ke belakang Pak. Karena kita menghasilkan generasi. Kalau pengen tolak ukur generasi emas kan bukan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ini tolak ukurnya Pak. Generasi yang Qurani. Generasi yang menerapkan nilai-nilai agama. Sekarang kita kembalikan. Kita berbicara panjang lebar tapi ternyata tidak ada aplikasi dalam rumah kita, ya sama saja. Makanya kita sambut baik itu. Ini kebetulan ada Pak Ketua kan. Kemarin ada ide cemerlang dari Bang Endar untuk membelikan satu rumah, satu buku sirah Nabawiyah. Bukan hanya untuk dibeli, tapi kalau bisa ya harus kita terapkan karakter-karakter itu di dalam rumah gitu. Karena memang figur kita yang hilang ya memang ini Pak. Kita kehilangan figur. Ulama banyak tapi figur kita hilang. Kita punya banyak ulama tapi figurnya nggak ada gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan nilai-nilai agama tersebut. Di mana? Di dalam rumah Pak. Mau tidak mau kita harus yang menghilangkan. Mau tidak mau. Jika kita mau peradaban Islam itu ada. Jika kita mau adab itu ada.
Nah, maka Bapak Ibu, bahasa adab itu cakupannya 3. Ilmu, iman, amal. Itu dia menghasilkan adab. Maka poin penting kita adalah dari perang pemikiran itu cuman itu, Pak. Tak ada yang lain. Poin daripada perang pemikiran itu menumbuhkan ilmu, iman, amal. Kita berilmu, kita beriman, kita beramal. Aplikasi. Nah, dimulai dari mana? Rumah kita sendiri. Karena hari ini semuanya struktural, Pak. Semua sudah. Bapak Ibu mau lihat di mana-mana Syiah sudah masuk. Di mana-mana PKI sudah masuk. Apa yang tak masuk sekarang? Di mana-mana kaum liberal. Jadi sekarang ini di sekeliling kita liberal ada, komunis ada, Syiah apa tak lagi. Uniknya sekarang muncul pula aliran-aliran sesat yang aneh-aneh itu. Nah, sekarang kita berada pada posisi yang seperti apa? Apakah bersama 4 orangnya atau kita berada sendiri? Masalahnya kita abu-abu juga. Berkelahi dengan sesama. Di mana kita bisa kuat? Tidak ada, Pak. Nah, di sini poin penting kita. Jadi kita harus tumbuhkan kembali. Setidaknya Bapak Ibu mohon maaf, aplikasi yang disampaikan oleh beliau, saya mengutip dari perkataan Ustaz Adi Hidayat itu, setidaknya di rumah Anda ada Al-Quran. Itu setidaknya kata beliau. Nah, apa maksud beliau itu? Setidaknya di rumah Anda ada anak, ada orang yang paham akan Al-Quran. Sehingga mengaplikasikan nilai-nilai itu mudah. Imam Al-Ghazali sebelum dia wafat itu sama, Pak. Bagaimana memberikan satu sistem yang baik dalam pendidikan rumah tangga. Imam Al-Ghazali muridnya sudah selesai, sudah keluar semua. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Ditulis buku, judul bukunya Ayyuhal Walad. Nasihat buat murid-muridnya agar tidak terjerumus dalam jurang yang salah. Sekarang kita sudah sangat genting, ya tergantung pada Bapak Ibu semua. Ambil kebijakan sendiri. Bagaimana caranya? Mengembalikan nilai-nilai agama. Satu diantaranya, living with the Quran. Menghidupkan kembali nilai-nilai Al-Quran di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan di subuh hari ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita, agar kita bisa menghindari karakter-karakter feodalisme, individualisme, egois, kikir, tamak. Dan insya Allah orang-orang yang bisa menghindari daripada sifat-sifat tersebut, Allah berikan keberkahan. Insya Allah kita bisa kembali menghidupkan peradaban Islam yang hilang. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم يا رحمن أسلمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.